दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। Selamat sore. Jadi gini, dasarnya analisa. Jadi analisa fundamental itu kan memang banyak metode ya. Jadi banyak metode, terus pendekatan dan sebagainya. Ini saya akan mengenalkan salah satu analisa fundamental tentang analisa kualitatif. Sebenarnya ini untuk investing yang lumayan agak panjang karena memang agak apa ya, ibaratnya kita lebih mendalam ke sebuah portfolio. Kayak ibaratnya perusahaan yang bagus itu yang seperti apa, seperti itu. Walaupun nanti tinggal kalau masalah harga saham dan sebagainya kan itu nanti kita lihat cocoknya di berapa belinya dan sebagainya. Nah itu yang akan kita ini kan kita sajikan. Kelihatan ya. Analisa kualitatif itu jadi jenis analisis menggunakan penilaian subjektif, jadi studi non matematikal. Jadi memang ini bukan misalkan kita perhitungan kayak misalkan biasanya kan ada perhitungan kayak PER, PBV dan sebagainya, atau misalkan analisa misalkan kalau yang kuantitatif itu beda lagi. Kayak kuantitatif itu ada standar deviasi, terus kayak misalkan kita mengukur median, min dan sebagainya. Nah itu sebenarnya mau saya sampaikan juga, tapi saya rasa juga kalau misalkan analisa kualitatif ini juga panjang soalnya kan gitu. Analisa kualitatif itu juga panjang, tapi memang ini tujuannya kita untuk melihat bagaimana perusahaan itu bagus atau tidak. Atau misalkan seperti ini, kita mau membuka bisnis pun itu juga bisa memakai dasar analisa seperti ini, seperti itu. Jadi misalkan kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya. Nah di sini ada beberapa cara untuk menilai dengan analisa kualitatif. Satu, manajerial. Bocor mah. Ini sebentar, ada suara yang masuk ya. Ada suara masuk, mohon di mute ya. Yang pertama adalah struktur kepemilikan, dua struktur manajerial. Yang ketiga kita lihat, jadi ada analisa. Jadi analisa biasanya kalau saya memakainya analisa SWOT. Jadi ada strength, weakness, opportunity, treatment. Strength itu apa, nanti saya jelaskan satu persatu. Yang keempat adalah model bisnis. Yang kelima adalah value chains. Yang keenam adalah analisa TQM. Jadi nanti apa itu seperti itu. Jadi kita kalau misalkan bedah sebuah emiten, bedah sebuah laporan keuangan dan sebagainya, atau secara fundamental kita bedah semua. Apalagi untuk invest yang lumayan long term. Karena jangan salah ya, jadi kalau kita invest long term itu orang-orang biasanya lebih aman dan safe dan sebagainya. Justru invest yang long term itu resikonya lebih tinggi daripada dengan invest yang lebih pendek, karena kita tidak akan tahu untuk jangka yang akan datang lebih dalam waktu lebih panjang. Artinya kita harus lebih mendalam kalau misalkan kita untuk melihat atau investasi yang lebih panjang. Seperti itu. Ini kalau yang ini yang seperti analisa kualitatif ini nanti tujuannya ke investasi yang agak lebih panjang dikit, seperti itu. Oke. Apa sih struktur kepemilikan? Kenapa kok penting dan sebagainya? Sangat penting bagi investor itu untuk melihat struktur kepemilikan saham. Di mana kita harus lihat track record kepemilikan. Contoh misalkan kayak misalkan yang kemarin tahun 2020 ya kan, itu ada misalkan yang kena kasus Jiwasraya, Beni Cokro yang selang goreng saham dan sebagainya, Hidayat dengan Trumpnya dan sebagainya, kita harus lihat. Nah, itu juga kita harus melihat track recordnya di pasar modal seperti apa. Karena tidak tertutup kemungkinan ada perusahaan itu yang memang mencari uang itu di market. Ya itu kalau misalnya buat trading sih oke ya misalnya. Jadi ada perusahaan yang mencari uang itu di market. Ada yang perusahaan memang benar-benar dia fokus ke kinerja atau fokus ke benar-benar ke brandnya, walaupun sahamnya biasanya tidak naik signifikan dan sebagainya, tapi lebih safe, jadi lebih smooth dan sebagainya. Itu biasanya kalau misalnya kita harus paham untuk yang seperti itu juga. Kenapa kita harus tahu track recordnya? Contoh misalkan ada beberapa ini emiten, misalkan emiten siapa sih kepemilikan mayoritasnya, track recordnya seperti apa sih gitu dan sebagainya. Kita harus paham.
Kalau misalkan dia pernah mengalami bahan prestasi dan sebagainya, itu juga mohon untuk di mute ya. Nah, itu juga nanti akan kita kita lihat dan itu penting. Dasarnya kalau kita investasi kan kita harus lihat seperti itu juga. Contohnya yang biar kita juga tidak terjebak di kalau misalkan tahu-tahu misalnya nyimpan saham yang lama, atau misalnya ini misalkan contoh misalnya gini, perbandingan antara misalnya kepemilikan perusahaan itu satu dipegang oleh negara, satu dipegang perorangan dengan track record yang kurang bagus. Misalkan ya yang punya, saya nggak bilang bini coper lah ibaratnya, dan atau banyak perusahaan-perusahaan itu sebenarnya memang tujuannya memang untuk mencari uang di pasar modal. Jadi bukan hanya sekedar dia menciptakan image baik dan sebagainya. Nah, itu ada tuh. Nah, itu yang untuk salah satunya struktur kepemilikannya itu tadi. Terus yang selanjutnya adalah struktur manajemen. Nah, ini manajemen kita juga sangat berpengaruh. Misalkan nih, kalau misalkan kita di IDX, jadi di bursa efek itu kan kita lihat, siapa sih yang jadi komisaris, siapa sih yang jadi ini, kita juga harus gali track recordnya juga. Kalau misalkan kita untuk invest, ya pernah misalkan, apakah pernah ada bahan prestasi enggak di situ? Kalau misalkan ada dan sebagainya, kita ambilkan di situ, karena bisa jadi itu juga akan berpengaruh ke nantinya kinerja dan sebagainya di mohon maaf nih, mohon di mute ya. Nah, itu yang struktur manajemen. Kadang kan biasanya ada komisarisnya siapa, misalnya komisarisnya misalkan nama-nama beken, misalkan kayak misalkan punyanya Thohir atau siapa dan sebagainya. Dia di pasar modal, track recordnya seperti apa dan sebagainya. Saya bukannya misalnya ada dan sebagainya, kan ada banyak tuh yang misalkan dia misalnya kan yang punya misalkan Saratoga, yang struktur manajemennya misalnya ada Sandiaga Uno atau siapa dan sebagainya, track recordnya bagus, misalkan seperti itu. Nah, itu juga harus kita itu juga kita harus lihat, seperti itu, sampai seperti itunya. Oke. Yang ketiga itu adalah model bisnis. Jadi model bisnis itu maksudnya gini, didefinisikan sebagai model yang menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan bergerak dalam mendapatkan keuntungan. Nah, ini menurut Peter Drucker, sebuah model bisnis yang handal harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial. Misalkan, contoh, siapa pelanggan perusahaan, terus seberapa penting pelanggan bagi perusahaan, bagaimana manajemen mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, dan sebagainya. Nah, kita pun juga harus melihat, ini bukan cuma kita, misalkan saya beli saham A dan sebagainya, bukan cuma itu aja. Misalkan Bapak Ibu punya bisnis, punya usaha, dan punya ini, juga harus memperhatikan hal yang model bisnis. Misalkan saya pengen bikin kafe misalkan. Siapa pelanggan perusahaannya, siapa yang ini dan sebagainya. Nah, itu harus kita juga harus lihat seperti itu. Itu sampai misalkan, misalkan saya punya saham nih misalkan tahun 2019 2020 saya nabung saham SIM. Jadi saling informasi, saya lihat track recordnya dan sebagainya, saya tahu model bisnisnya dan sebagainya, saya nabung pelan-pelan di PBV 0,3 sampai 0,4, sekarang sudah PBV 0,5, lumayan growth juga, ini dengan investasi lumayan panjang, saya nabung pelan-pelan ya. Nah, seperti itu. Ini juga ada, jadi misalkan saya juga sampai tahu, siapa sih, produknya apa sih, terus pelanggannya dia lokal ataukah dari apakah dia ekspor dan sebagainya, kita harus sampai seperti itu. Nah, kalau informasi ini digali
ada kok di public expose-nya setiap emiten itu biasanya dia akan memberikan sebuah informasi-informasi yang menarik di situ. Oh, dia punya lahan sekian berapa hektar dan sebagainya. Bukan saya pom-pom SIM ya, mumpung CPO lagi bagus dan sebagainya. Tapi kan kita sudah nabungnya di PBV 0,3 0,4 area situ. Nah, ini kita harus melihat model bisnisnya dan sebagainya. Nah, itu harus kita lihat, kita perhatikan juga untuk dari segi saham dan segi misalkan usaha dan sebagainya pun kita harus melihat sebuah model bisnis daripada apa yang akan kita usaha ya, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan karena nanti akan banyak materi dan sebagainya, akan banyak tadi mungkin banyak slide sih yang saya kemarin juga agak sedikit salah juga untuk atur jadwalnya. Sebenarnya analisa kualitatif sama kuantitatif kalau digabung itu bisa nyampe, saya pernah membawa ini bisa sampai 5 jam, udah hampir 5 jam. Jadi ini karena waktu terbatas, mungkin ke analisa kuantitatif dulu, mungkin bulan depan nanti kita kalau analisa kualitatif dulu, bulan depan kita analisa kuantitatif. Nah, seperti itu. Oke. Ini yang sampai yang model bisnis, nanti kalau setiap pertanyaan nanti di chatnya forum chat, di situ nanti akan saya jawab satu persatu. Di sini ada, kalau misalnya tidak ada berarti langsung saya lanjut aja. Nah, ini yang model bisnis tadi ya. Nih, menurut saya tetap harus pakai referensi ya. Jadi bukan dari pola pikir saya sendiri yang memang ini di sini saya pakai referensi. Jadi menurut KC Desu, terus Mas Sanel itu dan Richard, itu ada 3 karakteristik utama dalam sebuah model bisnis, yaitu model bisnis harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, itu yang harus kita lihat ya, tujuan perusahaan dan sebagainya. Model bisnis harus mampu memperkuat dirinya sendiri, dan yang terakhir adalah model bisnis harus tangguh dan handal. Adapun indikator keberhasilan model bisnis adalah ditinjau dari kemampuannya. Seperti itu. 1, replikasi, terbacanya kekuatan model perusahaan, ketidakfokusan terhadap pasar, substitusi, merupakan produk kompetitor mengambil pasar produk ya, misalkan substitusi itu seperti ini. Jadi misalkan kayak misalkan gini, oil misalkan, kita misalnya trading di basis saham-saham oil, atau misalkan kita berusaha di saham-saham oil. Berarti saat ini muncul nih ada namanya biodiesel ya, biodiesel. Muncul lagi misalkan ada yang listrik dan sebagainya. Apakah oil ini akan bertahan usia jangka panjang atau tidak? Sampai seberapa nih, apakah saham-saham yang berbasis komoditas seperti oil bisa bagus atau tidak? Nah, apakah oil itu bisa nanti, nah seperti itulah, itu sebuah contoh. Ada beberapa barang yang memang kayak misalnya model-model substitusi. Nah, oke. Ini ada satu model bisnis, ini juga ada salah satu analisa SWOT. Jadi ini sering saya pakai juga untuk saya melihat sebuah model bisnis, sebuah emiten dengan benar-benar konsepnya dia bagus dan sebagainya seperti apa gitu. Seperti misalkan, karena kan biasanya kalau analisa kualitatif itu kan bukan dari hitungan matematika yang saya sebutkan tadi. Misalkan kalau yang misalkan hitungan kayak laporan keuangan dan sebagainya, itu kan matematika. Nah, ini sebenarnya basisnya kalau misalkan secara pendekatan itu dari top down ya. Jadi top down itu dari umum ke khusus. Jadi umum itu misalkan kita ke makro. Ke makro habis itu. Kok ketinan we.
sebentar ya. Ini sebentar. Bos. Sebentar. Ini ada yang suara bocor nih. Iya, Bos. Oke, di sini saya kan ada pertanyaan nih nanti apa namanya. Analisa kuantitatif adalah analisa yang based on financial data yang mestinya akan sama jika berasal dari sumber yang terpercaya. Tetapi kenapa bisa menghasilkan hasil analisa yang berbeda antara masing-masing analis ya? Ya memang nanti akan kita ini juga sedikit ada gambaran ya. Saya mau ini juga, tapi kita fokusnya ke analisa kualitatif dulu. Nanti akan saya sedikit bahas untuk analisa kuantitatif. Oke. Yang pertama adalah yang ini saya memakai analisis SWOT. Jadi SWOT itu kalau misalkan dalam kita bedah ya, ada strength, weakness, opportunities, sama treatment. Jadi ada misalkan kalau kita melihat sebuah bisnis, sebuah model bisnis atau sebuah dari perusahaan dan sebagainya, itu kita harus lihat juga, strength-nya, kekuatannya sih apa sih, misalkan kayak saya melihat kayak misalnya saham SIN ya, waktu itu kekuatannya sih apa sih, dia punya lahan sekian hektar, ini sekian, umurnya sekian, umur ibaratnya umur sawitnya itu sekian dan sebagainya, atau misalkan terus habis itu dia produknya apa, itu kan kita bisa lihat marketnya nanti juga seberapa nanti kan kita lihat kekuatannya apa yang bisa kita gali, terus harganya, terus habis itu harganya berapa nih, PBB sekian, sekian, dan sebagainya, itu ya. Ini kekuatan dari internal. Jadi internal dari sebuah emiten yang akan kita lihat dan sebagainya. Walaupun laporan keuangannya waktu itu kurang begitu bagus ya waktu itu karena masih merah. Nah, ini di sini ada, terus setelah itu kita lihat weakness, kelemahannya apa. Nah, ini kelemahannya itu bisa berasal dari internal juga. Laporan keuangannya minus. Berarti kita kan tahu nih. Tapi ada kira-kira laporan keuangannya seperti apa, pendapatan turun, ini dan sebagainya turun. Dikarenakan apa? Kita akan tahu. Karena memang harga CPO waktu itu berada di area 2000 sampai 2500 per ton. Jadi 2000 Myanmar ya per ton dan sebagainya. Apakah ada siklusing untuk CPO? Pasti ada. Karena apa? Suatu saat pasti ada saatnya, kayak misalkan La Nina dan sebagainya. Dan itu saya dalami benar-benar, dan saya nabung itu waktu PBB 0,3 0,4 kemarin itu dan sebagainya. Terus habis barulah kita akan melihat nih opportunities, peluangnya apa. Kalau misalnya harga CPO sekian, ini sekian dan sebagainya, baru kita ada imaginer ya peluangnya. Kita akan menentukan, peluangnya jadi kelihatan. Ketika harga sekian, marginnya nanti akan sekian, labanya sekian, PBB-nya sekarang 0, sekian. Kalau misalnya LK-nya hijau, kira-kira balik ke PBB 1 seperti apa? Nah, itu sebagai contoh ya, seperti itu. Nah, baru setelah itu treatment. Ancamannya apa nih? Nah, ancamannya dalam bentuk-bentuk seperti ini apa sebagai ancamannya? Ancaman yang maksudnya ancamannya apa? Kalau berarti kapan nih waktunya, misalnya kapan waktunya CPO harganya tinggi, kapan ini sekian dan sebagainya. Nah, itu yang ini. Terus setelah itu baru kita akan menentukan nih, kita akan tahu langkah-langkahnya, beli dan sebagainya. Nanti akan mendapatkan solusi kalau misalnya kita menganalisa, benar-benar menganalisa dengan seperti ini. Ini saya bukan untuk menyarankan saya beli SIM atau apa, bukan ya, tapi dalam artian ini cara untuk kita menganalisa sebuah saham yang memang kayak misalkan saya bukan apa-apa ya, kayak LKH dan sebagainya. Saya yakin juga pasti juga dia akan menggunakan analisa kuantitatif. Contoh aja,
kualitatif. Contoh aja, ketika dia beli saham Petro ya tahun 2016, laporan keuangannya masih merah. Nah, seperti itu. Atau misalkan sekarang dia masih punya MBPS apa namanya MPSS ya. Laporan keuangannya masih merah. Apa sih yang dapat digali dari situ? Nah, dia juga pasti punya analisa tersendiri tentang analisa kualitatif tersendiri tentang saham tersebut. Nah, dan kayak misalkan beli saham Indi tahun 2016. Nah, tahun 2016 waktu itu Indi pun juga laporan keuangannya masih merah. Nah, dengan metode-metode yang seperti ini, dengan invest yang Bapak Ibu yang suka nabung perlahan dan sebagainya, itu kita harus gali benar-benar. Karena memang sebuah investasi jangkanya lebih panjang, resikonya lebih besar daripada ketika kita trading jangka pendek. Ketika trading jangka pendek jelas kelihatan nih, turun cut loss 5%. Kalau trading jangka panjang, misalkan kita invest jangka panjang, misalnya dia turun dan sebagainya, kita satu rugi waktunya terlalu lama nih, misalkan 1 tahun 2 tahun harganya nggak gerak-gerak, atau misalkan cenderung turun dan sebagainya. Terus habis itu setelah turun cenderung turun, tahu-tahu perusahaannya di listing. Nah, itu yang terjadi. Atau misalkan perusahaannya tahu-tahu gagal bayar obligasi, gagal bayar ini dan sebagainya. Nah, kita harus melihat yang seperti itu. Atau misalkan misalkan kita beli, misalkan contoh apa namanya sebuah pola dengan sebuah saham, tahu-tahu di jalannya lama banget, sekitar 5 tahun sampai 10 tahun lagi baru gerak lagi. Ada kerugian. Nah, kerugian yang terbesar bukan cuma kita cut loss di saham dan sebagainya, bukan. Jadi adalah time frame waktunya dan sebagainya, satu. Yang kedua adalah kerugian yang terbesar juga yang sering saya temuin adalah ketika posisi sahamnya nyangkut ibaratnya dan sebagai turun jauh, bukan cut loss yang jadi minus jauh dan sebagainya, tahu-tahu dia dananya dibutuhkan misalkan untuk ekspansi perusahaan yang di luar ya maksudnya, atau misalkan untuk anak sakit dan sebagainya. Dan saya pernah ngalamin hal yang sama seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Tahu-tahu cut loss, nyesek kan, sudah anak sakit, kita masuk ini terus. Nah, karena kita tidak ada sebuah analisa yang sangat mendalam di sebuah saham. Oke. Apalagi untuk investasi jangka panjang. Jadi ini untuk medium to long ya, jadi bukan untuk yang kita trading dan sebagainya. Terus mungkin ada pertanyaan sampai tadi analisa SWOT. Kalau misalkan ini nanti akan saya lanjutkan, monggo, jadi biar tidak terlalu bingung juga nantinya. Pak, ada pertanyaan ya, Pak, apakah untuk invest long term harus cari perusahaan yang masih baru supaya PBV-nya tidak begitu besar? Oke, satu pertanyaannya. Saya ada dua. Analisa SWOT mengambil datanya dari mana ya, Pak? Kita tidak bisa, misalnya tadi soal PBV ya, atau misalnya perusahaan yang masih baru dan sebagainya. Justru saya agak menghindari ketika untuk investasi perusahaan yang baru. Biasanya kalau perusahaan yang baru itu PBV-nya sudah tinggi. Karena kan dia kan perusahaan IPO. Jadi saya mau sedikit cerita ya, perusahaan IPO itu belum tentu juga itu perusahaan langsung ujuk-ujuk bagus dan sebagainya, karena kita nggak tahu track recordnya, karena sebelumnya perusahaan tertutup terus jadi perusahaan terbuka, kita belum tahu data secara laporan keuangan, juga nggak tahu secara ini, juga nggak tahu model bisnisnya, juga kita juga tidak tahu, tidak pernah public expose, paling kita baca prospektus yang di awal kan di situ. Jadi saya sedikit menghindari untuk perusahaan-perusahaan yang baru, kecuali memang kalau misalnya kita trading jangka pendek, copet atau apa dan sebagai scalper, itu oke lah. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang seperti itu, saya juga masih kita uji beberapa tahun gimana langkahnya, kinerjanya, terus seperti apa, ada perkembangan tidak secara bisnisnya. Saya tidak terlalu mengikuti tren ya, jadi misalnya tren ini bagus, misalnya ini tahu IPO terus dan sebagainya, saya enggak
orang yang tidak terlalu mengikuti tren, tapi biasanya memang tapi agak panjang, tapi safe, tahu-tahu jalan sahamnya. Itu aja. Nah, bukan berarti BBV rendah pun itu juga bagus atau bagus, tapi kita harus lihat dulu. Makanya ada namanya analisa tadi, kita pastikan dulu. Bukan apa-apa, ini saya sedikit contoh aja, SIM ya. SIM memegang mayoritas itu kan Salim Infomas misalkan. Nah, dia anak usahanya agro, jadi bukan agro ini ya, jadi Indofood ya, Indofood agro, artinya backing perusahaannya besar di situ kan ya, dia Indofood Group ibaratnya. Oke, kita lihat dulu di situ. Setelah itu dari sistem manajemennya tadi, siapa sih yang pegang peranan di situ? Apakah manajemennya bagus atau tidak? Terus ini kita lihat track recordnya satu, misalnya mungkin komisarisnya atau misalkan presiden direkturnya dan sebagainya. Kan kita bisa lihat tuh, misalnya kita browsing aja keluar kok di situ. Atau misalkan di webnya ini dia kan ada profilnya, lulusan mana, ini apa dan sebagainya. Oh, berarti paling tidak kita sudah tenang nih, seperti itu. Terus habis itu kita lihat model bisnisnya itu, biasanya di webnya itu juga ada menjelaskan dia punya berapa hektar, ini ya berapa dan sebagainya. Setelah itu kita lihat public expose, jadi datanya kita lihat public expose. Public expose itu bisa diambil data di IDX. Jadi ketika biasanya setiap tahun itu ada namanya public expose di emiten. Nah, itu juga dia akan memaparkan secara gamblang, jelas, lugas, bukan cuma kinerja, tapi yang ada di lini bisnisnya dia, misalkan seperti itu. Nah, itu yang bisa kita ambil di situ. Oh, misalkan ternyata dia buka pabrik baru ya, baru tahu nih misalkan. Oh, dia bangun pabrik baru kapasitas sekian, ini sekian, jadinya tahun 2019 misalkan. Kan dari public expose saya tahu nih, berarti kapasitasnya bertambah nih gitu. Makanya kemarin justru laporan keuangannya ada sedikit perbaikan ketika harga CPO naik, Salim Infomas itu, walaupun didukung sama dari peningkatan peningkatan harga CPO-nya. Dan saya pikir juga dengan CPO di atas 4.000 dan sebagainya, laba SIM tahun ini harusnya sudah mencapai hijau, sedangkan sekarang PBV 0,5. Kalau misalkan laporan keuangannya bisa hijau dan dengan misalkan growth-nya bagus, PE-nya bagus, misalkan seperti itu, PBB 1 kan lumayan nih, misalkan PBB 1-nya 900, sekarang 500-an, kan seperti itu. Jadi yang waktu kemarin saya lihatnya di PBB 0,3. Nah, kenapa saya berani nabung di situ? Karena saya sudah dalamin dulu pelan-pelan dan sebagainya, gitu ya. Itu yang tadi, bukan berarti perusahaan misalkan IPO itu ya jelek atau tidak, tapi kalau saya harus cari data dulu, tunggulah dia public expose, tunggulah dia laporan keuangannya, kinerjanya ya apa, itu yang harus kita pantau. Oke. Ini yang tadi ada sekaligus saya menjawab tadi pertanyaan, jadi sekaligus saya menjawab pertanyaan dari siapa tadi, sebentar. Seperti saya menjawab yang tadi Anda SWOT mengambil datanya dari mana ya Pak? Nah, itu tadi bisa dari public expose-nya tadi, public expose, web, sumber-sumber yang memang terpercaya, bisa diambil di IDX dan sebagainya. Oke, terus webnya emiten ya, webnya emiten, terus dari rangkaian laporan keuangan. Karena kan kalau misalkan kita mau invest harus benar-benar tahu rangkaian laporan keuangan. Nah, perlu diketahui laporan keuangan itu kan tersaji sebenarnya ada 4 ya, ada 4. Satu neraca, terus ada cash flow ya, terus ada laporan keuangan
apa namanya, general ledger itu rugi laba, terus ada CALK. Nah, CALK ini biasanya penjelasan penjabaran daripada misalkan pendapatan itu dari mana nih dan sebagainya. Itu kadang tidak pernah dibaca sama-sama yang fundamentalis. Kalau saya biasanya baca misalkan contoh, kayak misalkan gini, contoh kemarin kayak laba Ali tuh, ternyata ada selisih kontrak yang menjadikan dia beban di situ. Itu ada di penjelasan. Nah, asumsinya berarti kayak misalkan nih, misalkan kalau saya kan buka di situnya, asumsinya berarti apakah dia mempunyai kontraknya itu panjang atau pendek. Kalau LSIM, SIM dan sebagainya kan dia setahu saya terminnya biasa, wajar. Nah, itu bisa jadi misalkan penetapan dia misalkan untuk harga jual itu bisa jadi panjang. Jadi sudah kontrak dulu, misalkan tahun 2000 ini kontrak harganya sekian, ya di harga misalnya 2.500 misalkan, contoh CPO di 2.500 atau di harga $650 misalkan, itu untuk termin tertentu. Nah, itu akan menyebabkan laporan keuangan turun. Jadi kelihatan ada kerugian di situ. Nah, di situ. Karena apa? Harga CPO-nya naik. Nah, makanya laporan keuangannya turun. Oh, kenapa? Jadi kita lihat itu ada di laporan keuangan yang benar-benar ini. Nah, itu sumber-sumber yang terpercaya itu yang bisa saya sebutkan. Oke. Sampai sini mungkin ada terus ya. Kita lanjutkan. Ada analisa value chain ya. Ada analisa value chain. Jadi analisa rantai ya, rantai namanya juga chain, itu kan rantai, analisa rantai nilai ibaratnya. Value chain analis mengacu pada proses yang dengannya perusahaan menentukan biaya yang terkait dengan aktivitas organisasi dari pembelian. Ini saya menurut Mr. David. Jadi menurut Mr. David ya, pembelian bahan mentah sampai produksi pemasaran produk tersebut, atau ibaratnya sebenarnya gini, rangkaian aktivitasnya. Jadi kalau misalkan ini saya juga mau mendalami juga, ada kok misalkan perusahaan ini hulunya hilirnya itu ya opo itu. Produknya sampai mana? Apakah dia ada produk hilirnya? Ada produk hulunya sampai berapa? Nah, itu akan mempengaruhi dari bentuk kita juga sebuah pandangan seperti itu ya. Itu yang kadang tidak pernah tidak pernah kita sampai seperti itu berpikiran. Contoh misalkan ini, karena saya yang sudah saya analisa kan SIM ya, SIM, jadi sudah lama kita analisa juga. Nah, itu paham juga, maksudnya gini, oh dia berapa hektar, dia dari CPO buatan dan segarnya TBS ya, itu terus ada pengolahan, terus menjadi apa, minyak goreng dan sebagainya, terus tapi dia tidak ke biodiesel, tapi dia ke sektor yang konsumer. Terus ada olahan apalagi kakaonya, apakah dia ada produk hilirnya sampai seperti itu. Jadi kita itu yang disebut kita untuk melihat sampai seperti itu. Nah, prospeknya seperti apa nih? Nanti itu akan mendapatkan prospeknya bagus atau tidak. Oke. Nah, di sini ada setelah analisa SWOT value chains yang ini ada. Nah, ini ada banyak referensi ya. Jadi ada mungkin perbedaan pandangan juga titik-titiknya. Misalkan dari menurut Wisdaningrum ya, ini juga value chain dapat dipergunakan untuk menentukan pada titik-titik di mana dalam rantai nilai yang dapat mengurangi biaya atau memberikan nilai tambah. Nah, misalnya kesimpulannya, tujuan value chain adalah untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, dan aktivitas pada rantai nilai. Tuh.
Tuh, yang kita sebut. Kenapa juga sering juga misalnya kita juga jarang bedah sama sekali sebuah perusahaan emiten yang mau kita invest. Tahu-tahu kita masuk aja beli kucing dalam karungnya di situ. Itu yang terjadi seringnya di situ. Ini analisa value chains. Terus yang terakhir untuk analisa kualitatif itu ada tujuan value chain. Value chain tadi sudah. Nah, ada analisa TQM ya, Total Quality Management. Total Quality Management System atau disingkat dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan. Nah, perlu kita ketahui ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa banyak perusahaan yang apalagi yang di emiten perusahaan yang ada di bursa efek itu tidak terlalu fokus ke pelanggan ya. Saya bukan cuma hanya maksudnya di sahamnya harga naik dan sebagainya, bukan. Jadi kayak misalkan kalau misalkan contoh misalkan gini, ada perusahaan yang memang dia bagus fokus ke citra dari perusahaan, citra mempertahankan citra mutu, kualitas produknya, pasti itu akan mempunyai produk yang jangka panjang. Karena apa? Ada apa ya, ibaratnya dia akan fokus ke situ. Ada perusahaan yang di bursa efek itu banyak juga, bukan ada ya, banyak yang dia tidak ini ke citra di situ. Yang penting dia sahamnya naik, dia bisa jualan di situ. Karena ada beberapa memang ya, bukan apa-apa, emiten mencari uang itu bukan cuma hanya di dalam misalkan bisa mencari uang di dalam market soalnya. Contoh misalnya untuk permodalan, misalkan untuk kayak right issue kayak misalkan dan sebagainya, itu kan dia mencari uang. Atau misalkan ya kita tidak tertutup kemungkinan ya, mungkin ada emiten yang membeli saham A, saham B, saham C gitu kan. Misalkan grupnya A membeli saham B gitu ya, membeli saham B sampai naik dijual, habis itu kan seperti itu. Nah, dia tanpa memperlihatkan bahwa dia mempertahankan mutu yang ada sebenarnya di bisnis utamanya ya. Seperti itu sih. Ini yang untuk analisa kualitatif. Oke. Nah, karena sebenarnya mungkin kalau di sini sampai sini ada pertanyaan enggak? Saya mungkin kalau analisa kuantitatif sebenarnya tadi saya akan sedikit menjawab aja yang Pak siapa tadi ya, kalau nggak salah. Ini mungkin ada yang chat, ada pertanyaan. Oh, Pak Irwan ya yang tadi. Tapi nanti ke analisa kualitatif. Monggo. Ini kalau ada pertanyaan saya buka yang seputar analisa kualitatif. Sebenarnya saya mau sedikit berbicara, maksudnya gini, sedikit menjelaskan ini tadi juga. Karena kalau Bapak Ibu bisnis dan sebagainya, biasanya juga harus mempelajari seperti ini soalnya. Kita harus tahu, oh kekuatan marketku seberapa nih dan sebagainya. Jadi ada misalkan kayak kita menentukan nih misalkan kayak saya contoh Mira Aset Surabaya misalkan. Kita juga harus memperhitungkan mau bikin sebuah galeri atau cabang baru dan sebagainya, kita harus ini marketnya seperti apa, strength-nya di sini apa nih, kelemahannya apa dan sebagainya, baru nanti kita akan menentukan dan sebagainya. Atau misalkan saya usaha dan sebagainya, itu sama halnya kita menganalisa sebuah saham. Oke, kalau tidak ada ya, saya sedikit agak ngasih gambaran. Tadi sedikit jawab juga ke Pak Irwan ya. Analisa kuantitatif adalah analisa yang based on financial data. Oke. Yang mestinya akan sama jika berasal dari sumber yang terpercaya. Tapi kenapa bisa menghasilkan hasil analisa yang berbeda antara masing-masing analisis? Oke. Analis ya maksudnya.
Yang pertama adalah pendekatan. Jadi pendekatannya saya sedikit ke yang pendekatan. Yang satu mungkin pendekatan pakai top down, yang satu pendekatan pakai bottom up. Jadi pendekatan top down approach sama bottom up approach. Atau misalkan ada metode analisis yang berbeda-beda, maksudnya memang berbeda-beda metodenya. Contoh misalkan saya sebutkan misalkan secara simpel yang pakai rasio base atau aset base. Itu pun juga akan sudah membuat sebuah valuasi sebuah saham itu juga berbeda. Mungkin dengan perhitungan yang berbeda, misalkan kayak misalnya CAGR nih dan sebagainya. Nah, biasanya analis itu juga bukan cuma melihat daripada analisa secara kuantitatif aja, tapi juga harus melihat kualitatif. Contoh misalkan, misalkan kayak apa ya? Kayak misalkan saham berbasis poultry ya, poultry. Kemarin banyak sepakat yang bahwa karena poultry naik dan sebagainya, dia mengupgrade rekomendasi. Tapi secara tahu-tahu pemerintah ada import, ya kan? Ada menetapkan import nih di situ. Nah, ada menetapkan import untuk daging ayam. Nah, di situ pastinya akan mengulang lagi, akan mereview yang sudah dianalisa sebelumnya. Itu yang terjadi. Biasanya kan seperti itu. Akan mereview di situnya. Itu juga kan berdampaknya. Nah, itu juga ada perbedaan sudut pandang di pendekatan. Bisa jadi antara pendekatan top down-nya atau bottom up-nya. Itu aja, Pak. Di situ. Walaupun misalkan kayak misalkan gini, dengan CAGR yang sama, data sama dan sebagainya biasanya sama. Tapi ketika dimasukkan unsur-unsur yang cara pendekatan yang berbeda, akan melihat valuasi yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya valuasi itu, sebentar ini ada yang masuk suara ya. Nah, di situ akan menjadi valuasi yang berbeda-beda. Kayak yang kalau bisa tahu kalau misalnya di Mira itu kan ada rekomendasi gitu ya. Misalkan saham, contoh misalkan LSIP nih misalkan. Ada yang rekomendasi 1.700, ada 1.800, ada yang bahkan hold di 1.200 dan sebagainya. Itu juga ada. Karena mereka juga punya sudut pandang pendekatan yang berbeda. Jadi bukan cuma analisa kuantitatifnya aja. Seperti itu. Saya mungkin sedikit untuk cari gambaran aja. Sebenarnya bukan nggak ini ya. Mau saya kasih ini nanti terlalu panjang. Soalnya analisa kuantitatif perhitungannya banyak. Gitu. Oke. Kalau misalkan, tapi akan saya sedikit kasih salah satu ya. Sebenarnya kan ada banyak nih metode, ada yang standar deviasi dan sebagainya. Tapi saya ke laporan keuangan dulu, jadi biar Bapak Ibu paham juga. Ini saya akan share sedikit, share sedikit analisis. Nah, pernah dengar nggak fundamental analisis memakai Piotrowski F-score? Nah, itu kan kadang tidak pernah kita misalkan ini dan sebagainya. Apa sih itu? Nah, ini salah satu bentuk dan sebagainya. Apa sih itu Piotrowski F-score? Piotrowski F-score bertujuan untuk mengidentifikasi perusahaan tersehat di antara sekian banyak saham dengan menerapkan 9 kriteria pemilihan saham berbasis akuntansi. Gitu. Nah, di sini awalnya itu dicetuskan oleh Joseph Piotrowski. Sekarang adalah profesor akuntansi. Dia seorang profesor akuntansi di Stanford University Graduate School of Business. Piotrowski melakukan banyak penelitian tentang value investing. Jadi yang metode value investing itu bisa memakai cara-cara yang seperti ini untuk yang value investing. Memakai bisa pakai diagram Piotrowski F-score. Nah, itu nanti apa aja nih dan sebagainya. Caranya seperti apa. Tapi kalau saya ulas semuanya bisa sampai ini. Saya cuma sedikit pengenalan apa sih seperti ini. Nanti sambil besok ya, misalnya bulan depan ya, nanti akan saya
kupas yang untuk analisa kuantitatif secara ini, karena nanti ada median, ada misalkan mean, ada standar deviasi dan sebagainya. Nih, terus ada misalnya ini yang kriteria Piotrowski F-score, misalnya ada ROA yang jelas untuk mengukur probabilitas, ada ROA, operating cash flow, dan sebagainya. Kalau misalnya tidak paham transparansi dan sebagainya, bingung juga. Nah, di sini ada untuk leverage, likuiditas, dan pendanaan. Nah, itu juga harus kita kupas. Ada long term debt to asset ratio, ada current ratio. Misalkan saham baru, misalkan ada untuk saham baru jika tidak menerbitkan saham baru pada tahun berjalan berikutnya. Nah, itu ada beberapa poin-poin yang bisa dimasukkan ke diagram Piotrowski F-score, misalkan di situ. Efisiensi operasional, efisiensi operasional perusahaan. Nah, di sini biasanya memakai gross profit margin, asset turnover ratio, dan sebagainya. Nah, ini saya sedikit pengenalan aja, nanti dalamnya ketika nanti posisi memang akan saya kupas di sesi yang berikutnya saja. Piotrowski menguji teori di tahun 176 hingga 96. Dia memperoleh kesimpulan bahwa saham murah yang mendapatkan skor F dari 8 menghasilkan keuntungan 77,5% di atas indeks setiap tahunnya. Itu dia secara statistiknya ya. Jadi statistiknya dia lebih tinggi daripada indeksnya dan sebagainya. Seperti itu. Ini untuk yang diagram Piotrowski. Nah, ini saya sedikit gambaran aja untuk yang ini. Sebenarnya masih banyak juga. Tapi karena memang takutnya juga waktunya kan kita sebenarnya di jam 3 sampai jam 4 ini sudah mulai cepat. Belum ada seksi pertanyaan dan misalkan dan sebagainya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini mudeng. Jadi ada beberapa, mungkin apakah mudeng atau apa tambah puyeng. Karena memang sebenarnya secara fundamental itu sangat luas. Jadi bukan cuma misalkan ini rasio per sekian ada dan sebagainya. Cuma nanti ini kan sudah pada keluar nih laporan keuangan beberapa yang kemarin, ada beberapa yang bagus dan ini juga nanti sambil saya lihat, saya masih nyimpan saham beberapa sih kemarin. Akra masuk ya, Akra. Terus ada kalau LSIP dari tahun lalu saya masih hold, SIM saya hold. Kalau Ali saya sudah keluar di Q4 kemarin tuh, Q4. Jadi pas bulan-bulan itu karena kan saya melihat di situ ada laporan keuangan yang berbeda. Nah, yang membuat di situ, yang saya pertahankan saham itu yang untuk perkiraan nanti kalau Q1 sih sudah keluar ya, Akra sudah bagus. Terus yang tinggal LSIP sama SIM. Tapi kalau misalkan dari beberapa kemungkinan sih antara minggu ini harusnya laporan keuangannya keluar, mudah-mudahan sih Pak bagus. Kalau benar-benar sesuai, paling enggak year of year paling enggak jelas naik. Dengan harga CPO yang tinggi, dengan dia margin operating marginnya tinggi dan marginnya juga tinggi. Yang marginnya yang sesuai dengan kenaikan harga CPO itu cuma LSIP aja. LSIP sama LSIP kalau nggak salah SSMS juga sama, SSMS terus sama DSNG SIM. Kalau BPT sama ini enggak. Jadi justru malah yang aneh itu malah saya ke sama-sama saham CPO itu BPT. Ketika CPO-nya tinggi, dia malah rugi di gross-nya. Jadi kan aneh. Oke. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhirin dulu. Selamat berpuasa yang menjalankan. Selamat sore.